diminta kepada Ketua Hakim Petun Medan untuk menangkap Saudara Tolak Rahmat Girsang dengan dalam perkara nomor 5G tahun 2020. Sebab kuasa substitusi yang dikeluarkan oleh Jabar Lawan Pakpahan adalah kepada 1. Guntur Turnip Parulian Turnip, 2. Absalom Sitanggang, 3. Rimpun Nenggolan, 4. Marimpun Nenggolan. Jadi kami mohon kepada para pimpinan Petun Medan agar membatalkan tuntutan Tolak Rahmat Girsang yang ditujukan kepada PT Citra Agung Prima, BPN Medan, dan Menteri ATR. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, yang saya hormati Menteri Agraria Pak Sofyan Jalil, yang saya hormati Kapolri di Jakarta, yang saya hormati KPK di Jakarta. Kami kuasa substitusi dari ahli waris almarhum Aman Daulat Pakpahan, pemilik sertifikat nomor 204 dan 250 yang berlokasi di Metal di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Perlu kami sampaikan kepada Pak Presiden, beberapa bulan yang lalu Presiden memanggil Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi ke istana dalam hal permasalahan tanah. Permasalahan tanah tersebut, ada 2 permasalahan tanah yang dia sampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk diselesaikan, yaitu permasalahan tanah SAGU yang seluas 5.873 hektar dan juga lahan Swondong yang 500 hektar yang sekarang berada di posisi di Kecamatan Medan Pulunia. Perlu di sini saya sampaikan kepada petinggi-petinggi di Jakarta dan juga penegak-penegak hukum yang ada di Kota Medan dan Sumatera Utara, ada satu permasalahan tanah lagi yang paling terlama, yaitu permasalahan tanah Jalan Metal, tempat pengungsian rakyat RRT pengungsian dari Aceh yang akan dikembalikan tadi ke negaranya, yang sampai sekarang ini tidak dikembalikan. Permasalahan tanah ini mulai dari tahun 78 Pak sampai tahun 2020, 42 tahun tidak terselesaikan. Di sini ada permainan sindikat mafia tanah bekerja sama dengan BPN, yaitu BPN Kota Medan, yang mana BPN Kota Medan yang bernama Fajrul Husin dan juga Sopian telah mengeluarkan ratusan sertifikat di lokasi tanah sertifikat milik almarhum Aman Daulat Pakpahan yang kepemilikannya SHM 204 tahun 73 dan SHM 250 tahun 76. Di sini sudah timbang tindih Pak. Timbang tindih di sini sertifikat yang seharusnya itu tidak boleh, dan kami temukan juga di salah satu sertifikat yang diterbitkan yang dimiliki oleh pemilik lahan yang sekarang yang ada di Metal. Di situ ada bunyi di sertifikatnya, ada bukti sama kita, ada bahasanya, sertifikat mereka, tanah mereka berdasarkan Grand Sultan nomor 265 terdaftar. Grand Sultan nomor 265 ada 2 versi. Grand Sultan 265, versi pertama terdaftar di BPN Medan, versi kedua tidak terdaftar di BPN Medan. Versi pertama yang terdaftar di BPN Medan, Grand Sultan nomor 265 tanggal 16 Agustus tahun 1996. Versi kedua, Grand Sultan nomor 265, nomor yang sama, tanggal 7 Januari 1916. Grand Sultan ini sudah dipalsukan dan tidak terdaftar di BPN Medan. Grand Sultan ini sudah diperjualbelikan tahun 1983 oleh Tengku Muhammad Jupri, salah satu ahli waris pemilik Grand Sultan 265, Tengku Harun Al-Rasyid. Dan Tengku Muhammad Jupri tahun 1994 sudah dipenjara karena menjual kepada Sopeksui. Sudah di kurungan badan selama 1 tahun. Dan pengacaranya juga yang terlibat dalam pembuatan itu Grand Sultan palsu yang bernama Abdul Majid Agalu juga sudah dipenjara 1 tahun. Jadi kami memohon kepada penegak hukum khususnya di Jakarta, karena kami selama ini sudah berupaya untuk mengungkap kebenaran ini, dan kami juga sudah mengadakan laporan ke Polda dan juga ke Poltabes, karena di sini ada delik pidananya yang mana pada saat hidupnya Elvira Simatupang ini sudah melaporkan ke Poltabes Medan tahun 1988 bahwasanya sertifikat mereka 204 dan 250 milik almarhum suaminya Aman Daulat Pakpahan telah hilang. Itu dilaporkan ke Poltabes Medan tahun 88. Dan Elvira Simatupang juga sudah melaporkan dan membuat surat permohonan sertifikat pengganti ke BPN Medan. Tapi sampai sekarang ini pihak BPN Medan tidak mengeluarkan sertifikat pengganti.
Jadi kenapa kami berada sekarang di kantor ini, Pengadilan Tata Usaha Urusan Negara ini, karena ada juga yang bernama Rahmat Tolak Birsang, yang juga dia mengklaim sebagai kuasa substitusi. Yang jadi kita pertanyakan, sebagai dia kuasa substitusi, dia pemegang sekarang ini sertifikat asli, katanya sertifikat asli 204 dan 250 yang dijadikan bukti P1A, bukti P1A sertifikat 204 dan bukti P1B sertifikat 250 yang diserahkan kepada hakim pada tanggal 19 Mei 2020 tempoh hari di persidangan ini. Di mereka tunjukkan ke persidangan kepada hakim dan juga kepada tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, mereka memiliki sertifikat asli 204 dan 250. Terus terang, kami selaku kuasa konstitusi dan kami juga sudah koordinasi dengan 5 ahli waris lagi yang masih hidup. Mereka tidak mengetahui ini sertifikat asli ini ada pada Rahmat Tolak Birsang. Kenapa sertifikat ini ada pada mereka? Dari mana jalannya mereka memiliki sertifikat itu? Dan kami mempunyai praduga sertifikat itu bukan produk BPN Kota Medan, bukan produk negara, itu permainan mafia. Jadi saya selaku kuasa substitusi memohon kepada penegak-penegak hukum, khususnya juga yang di Sumatera Utara, Kota Medan, Kapolda Sumatera Utara, Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara, agar keberatan dan meminta kepada kepolisian Sumatera Utara untuk melapkrim itu bukti P1A dan P1B, karena kami menduga itu palsu dan kami sudah mau membuat laporan ke Polda. Ada salah satu yang tidak bisa kami penuhi untuk membuat laporan karena itu pidana, KUHP 263 266 itu perang. Pihak kepolisian meminta fotokopi sertifikat 204 dan 250 dijadikan menjadi persyaratan harus dileges BPN dulu, Pak. BPN Kota Medan. Sementara BPN Kota Medan tidak akan pernah mau mereka meleges itu untuk menjadikan salah satu syarat untuk kami untuk membuat laporan ke Polda dan ke Poltabes. Karena Menteri ATR tanggal 1 September 1997 oleh Sony Harsono telah mengeluarkan surat keputusan pembatalan sertifikat 204 dan 250. Tidak ada hak Menteri ATR membatalkan ini. Ini hak pengadilan. Dan di dalam keputusan Menteri ATR tanggal 1 September 1997 yang ditandatangani oleh Sony Harsono, di situ ada bahasa pembohongan. Kenapa saya katakan ada bahasa pembohongan? Surat keputusan Menteri ATR 1 September 1997 dikeluarkan berdasarkan surat permohonan Sopeksui. Sopeksui memberikan laporan palsu kepada Menteri ATR tahun 2007 karena Sopeksui tidak pernah membeli Grand Sultan 265 tanggal 16 Agustus 1926. Yang dia beli itu Grand Sultan 265 tanggal 7 Januari 1916. Dia sudah pemalsuan informasi, pemalsuan surat kepada Menteri ATR pada tahun 1907. Sehingga Menteri ATR membatalkan surat SAM 204 dan 250 milik Amandolo Pak Pahat. Baik Pak, terkait masalah tanah ini, pihak pengadilan apakah sudah memanggil pihak BPN? Sudah. Sudah memanggil berapa kali BPN. BPN dipanggil Pak? Kita tidak tahu pasti berapa kali, tapi sudah lebih dari 3 kali. Apakah sudah dijumpakan pihak BPN dengan pihak terkait Pak? Pihak BPN dengan pihak Terkait yang pihak yang merasa dirugikan? sudah dipanggil. Jadi sini saya tambahin, ahli waris Amandaulat ada 10 orang Pak. Ahli waris Amandaulat sudah meninggal dunia, Elvira istri almarhum Amandaulat juga sudah meninggal, dan mereka memiliki 10 ahli waris. Dari 10 ahli waris ini 5 sudah meninggal, tinggal 5 yang masih hidup Pak. Dan kehidupan yang 5 ini sangat memprihatinkan Pak. Mereka memiliki harta warisan dari orang tuanya tapi tidak mereka nikmati. Mereka hidup terlunta-lunta, bahkan hidup di dalam satu rumah 3 kepala rumah tangga Pak. Mereka mempunyai harta warisan lebih dari 0,5 triliun harta mereka, tapi tidak bisa mereka nikmati karena permainan mafia tanah. Jadi saya memohon kepada Presiden Jokowi Republik Indonesia untuk dijadikan atensi ini permasalahan tanah metal, karena permasalahan tanah metal ini sudah lama Pak, 42 tahun Pak. Sudah 42 tahun. Dan kami yakin dari bukti-bukti yang kami miliki saat sekarang ini, permasalahan ini tidak pelik. Hanya cukup 2 bulan saja kalau aparat pemerintahan yang penegak hukum, aparat hukum yang berkompeten dengan permasalahan, 2 bulan selesai permasalahan hukumnya ini Pak, kalau mereka serius. Baik Pak, sampai saat ini Pak sudah berapa kali persidangan Pak? Udah lebih dari 10 kali. lebih dari 10 kali. Sudah lebih dari 10 Lebih dari 10 kali.
Sampai saat ini belum ada keputusan Pak ya? Belum ada keputusan dan sampai saat ini masih pelengkapan alat-alat bukti. Penambahan berkas. Jadi tanggal 19 Mei tempo hari pengacara dari Rahmat Tolak Girsang yang ada di persidangan menyerahkan bukti P1A sertifikat 204 dan bukti P1B sertifikat 250 yang mereka katakan itulah yang aslinya, dan kita meragukan keabsahan itu Pak, keasliannya itu bukan produk BPN, bukan produk negara. Dan kami selaku kuasa konstitusi meminta kepada Kapolda Sumatera Utara agar menangkap ini pelaku pemalsuan sertifikat. Karena tempo hari juga sudah ada agreement, komitmen antara Kapolri dengan Menteri ATR untuk menangkap pemegang sertifikat untuk memberantas mafia tanah. Mafia tanah ini sarangnya Kota Medan. Dan kami juga meminta kepada KPK di Jakarta agar periksa itu BPN Kota Medan. Karena mereka sudah mengeluarkan ratusan sertifikat dengan miliaran rupiah mereka terima uang dari korban-korban mereka. Jadi kami berharap pelaku kuasa konstitusi memohon supaya ini menjadi atensi Bapak Presiden Jokowi. Dan juga kepada Kapolri, khususnya Menteri ATR Sofyan Jalil, agar mengevaluasi kembali, meninjau kembali surat keputusan Menteri ATR tahun 1997 yang ditandatangani Soni Sarsono, karena ini laporan palsu Sopeksi ini yang mengakibatkan batalnya sertifikat ini, sehingga para lewat tidak bisa menikmati harta dari warisan orang tuanya. Sekian, terima kasih. Dan tambahnya lagi, pada saat Nyonya Elvira Boru Simatupang semasa hidupnya, Padang Sihole dan Tolak Rahmat Girsang ada membuat akta jual beli nomor 171. Setelah kita cek dari pemegang minuta Adelina Lubis, surat tersebut tidak sesuai dengan minut yang asli dipegang oleh pemegang protokol daripada Reni Hutagalung SH, notaris di Medan. Bukti terlengkap. Jadi yang saya tambahkan lagi dari saudara Turnip, bahwa sebenarnya kalau Bapak Presiden Republik Indonesia ingin menuntaskan masalah tanah yang ada di Indonesia, yang paling utama itu adalah BPN yang harus ditangkap. BPN selalu mengatakan bahwa mereka hanya berlandaskan dari surat Menteri ATR tahun 1997 ya. 1997 menyatakan bahwa tanah tersebut telah diblokir. Sementara kalau kita baca dari surat keputusan Menteri ATR tahun 1997, di situ ada beberapa butir seperti butir J yang menyatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Sopeksoi yang notarisnya Mula Pangyutan Tambunan itulah yang ditarik oleh negara. Kenapa tanah aman daulat yang ditarik negara? Yang pertama. Kedua, butir terakhir, apabila ada surat salah maupun kesilapan dapat ditinjau kembali. Maka dengan ini kami dari kuasa konstitusi merasa keberatan. Kenapa kita merasa keberatan? Pertama, setahu saya surat menteri itu ada di belakang, itu tidak ada itu. Apabila ada kekeliruan dan kesilapan akan kita tinjau kembali. Berarti suratnya surat abal-abal. Dan kami mau pihak PT Petun Pengadilan Tata Usaha Tinggi Negara Medan agar melekrim surat yang ditunjukkan oleh Tolak Rahmat Girsang pada saat sidang tanggal 19, seperti kata saudara saya Guntur Turnip, jelas itu palsu. Saudara saya tadi diduga palsu. Kalau saya bilang pasti palsu, saya siap mempertanggungjawabkan. Jadi saya mohon kepada Ketua Pengadilan Petun Medan agar menurunkan tim daripada kepolisian Polda Sumatera Utara. Sebab apabila tidak dilekrim di surat, mereka akan ketawa dan bernyanyi. Dan saya mohon kepada para petinggi, para institusi yang ada di Indonesia, kiranya mau membuka tabir tanah tersebut. Sekian dan terima kasih. Ada lagi mau disampaikan Pak? Ada sedikit tambahan. Di sini ada tergugat 1 Menteri ATR, tergugat 2 BPN Medan, tergugat 3 PT Tikeragung Prima. Tikeragung Prima ini membeli tanah tersebut seluas 9.000 meter di lahan lokasi sertifikat 250 berdasarkan akta jual beli tahun 2012. Sementara surat induk ini tanah yang dibeli Sopeksinya tadinya itu akta pelepasan hak tahun 1983 tanggal 29 November
nomor 22 oleh Notaris Mula Panginguntan Tambunan sudah dibatalkan pengadilan negeri Medan pada tahun 1999. Kenapa ada lagi jual beli tahun 2012 dengan PT Retiti Garung Prima? Ada apa ini? Ini semua ada permainan mafia yang ada di kota Medan ini, yang bekerja sama dengan BPN Medan, sehingga mengeluarkan sertifikat ganda di lokasi tersebut. Jadi kami sangat mengharapkan atensi daripada Bapak Presiden Jokowi untuk menyikapi ini, dijadikan agenda permasalahan yang ketiga selain dua permasalahan tanah yang ditugaskan kepada Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi untuk penyelesaian tanah metal. Kasihan Pak, ahli warisnya Pak. Ya. Oke, makasih. Baik. Jadi Pak, sampai saat ini barang bukti yang sudah ada, apakah sudah disampaikan di pengadilan Pak? Barang bukti sudah disampaikan oleh pengacara mereka Pak. Oh sudah. Pengacara mereka yang bernama mereka kantor hukum Property Law Prim. Pengacaranya pertama adalah Daniel Taurino Vol SH. 2. Budi Satria Utama Panggabean SH. 3. Ruben SE Utama Panggabean SH MH. Jadi saya mohon tangkap pengacaranya. Asal menerima berkas saja. Oke, ada lagi mau disampaikan? Oke, sudah. Oke.